Boleh bacakan, Pak? Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Udah, Pak? Tumal jiil. Lanjut. Summa raji'al basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim Adabu jahannam wa bi'sal masir. Ya, lanjut. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. In antum illa fi dalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi sudur. Udah, Pak? Sok lanjut, boleh. Beresin aja. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manaqibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur. Amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai an yursila 'alaikum hasiba. فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به
وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Ya, sadaqallahu adzim ya. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah keberkahan pertemuan kita ya. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kelas 12B itu 16, 17 jumlah siswanya? 17, Pak. 17. Sekarang ada 15 ya. Muti izin ya, tidak bisa akses Zoom begitu. Kalau kuota di ini apa di sekolah biasanya tanggal berapa itu? Kalau yang kuota mah akhir bulan. Akhir bulan berarti 10 harian lagi ya. Baik, berarti yang belum masuk lagi siapa? Satu orang lagi selain Muti? Maaf, Risma izin. Oh iya. Syuting PPD. Risma, oh iya. Risma izin berarti lengkap ya sekarang ya. Baik, Bapak berikan kesempatan dulu. Ini mengenai perlindungan ya, hukum. Silakan yang mau menyampaikan dulu jawabannya dari mulai nomor 1 silakan. Mau Pak? Kita sambil diskusi ya. Silakan Sapitri. Nomor 1. Dibacakan dulu soalnya. Apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Ya. Sumbernya dari buku paket. Perlindungan hukum berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap suatu, baik orang ataupun barang. Sedangkan penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Kayak gitu, Pak. Iya, betul ya. Jadi penekanannya instrumen ya penegakan hukum tuh harus berjalan terlebih dahulu ya agar pelindungan hukum ya termasuk nanti keadilan ya itu muncul ya di masyarakat. Baik, semuanya jawabannya seperti itu. Yang lain? Iya, Pak. Semuanya bisa dipahami nggak? Perlindungan hukum dan penegakan hukum. Mudah ya? Iya. Baik, sekarang nomor 2. Silakan siapa yang mau? Saya, Pak. Ya, silakan Tiara. Mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan? Karena penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Gitu, Pak. Karena saya itu bolak-balik logika ya. Karena syarat perlindungan hukum. Nah, kalau misalkan kita ilustrasikan ya di sekolah ya, mungkin yang paling dekat dengan lingkungan sekalian begitu ya. Apa yang bisa membuat ya tidak tegaknya hukum ya di sekolah? Maksudnya gimana, Pak? Tidak ada. Kalau misalkan di sekolah begitu ya, tidak ada ini ya apa yang menjadi keinginan ya dalam penegakan hukum itu biasanya disebabkan kenapa? Kalau contoh lain, itu kan kalau dalam konteks negara ya. Tadi itu pertanyaan nomor 2 tuh, kenapa? Gimana tadi itu? Mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan? Ya, mengapa perlindungan hukum tidak terwujud ya? Kalau penegakan hukum tidak dilaksanakan. Misalkan di sekolah, misalkan contohnya, di sekolah ada perlindungan hukum nggak?
Ada. Misalkan di contoh misalkan di SMK Darut Tauhid ya. Apa yang menjadi perlindungan hukum di SMK Darut Tauhid? Apa kira-kira? Ini mudah ya. Biasanya ada di kesiswaan. Apa? Binsis. Ini Mbak, kalau misalnya Kalau perangkat BINSIS ya. Kalau ada aturan juga kan? ya Pak, Ada aturan perlindungan hukum. Misalkan kalau sebetulnya di SMK Darut Tauhid siswa-siswinya dibuat aman tidak? Aman. Dibuat aman karena ada Ya. peraturan-peraturan begitu ya. Begitu. Misalkan ada nggak apa ya yang kasus populer itu misalkan pembulian. Ada nggak suatu aturan yang berbicara itu tentang pembulian? ada Pak. Hah? Ada di SMK Darut Tauhid. Ada perlindungan terhadap misalkan nanti ada siswa-siswa SMK Darut Tauhid yang dibully begitu? Ada Pak. Ya. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah benar. Ya betul Pak, ada di buku MY. Ada di Nah, itu misalkan ya siswa yang melakukan pembulian misalkan pada tingkat apa ya? Fisik atau misalkan verbal begitu ya. Perpeloncoan sebagainya. Nah, itu misalkan ada di T berapa begitu ya. Kan ada istilah T ya kalau itu ya. T1, T2 begitu. Nah, itu dilindungi secara ini ya. Nah, tapi itu tidak akan ini kalau misalkan penegakan hukumnya di SMK Darut Tauhid itu tidak dilakukan. Ya, tidak dilakukan. Misalkan tidak dilakukan tuh bagaimana? Misalkan kelalaian dari siapa? Misalkan BINSIS. dari BINSIS misalkan ya. BINSISnya misal ini mah misal ya tapi enggak ya. Misalkan misalnya ya kurang fokus begitu ya karena ngurus ini misalkan ya ngurus meri misalkan ngurus bebek misalkan itu ya di Kalimantan. Nah itu jadinya ada siswa yang dibully begitu ya jadinya nggak ke sentuh begitu ya. Nah, kan. Jadi korban yang nantinya tidak dapat keadilan hukum gitu ya, tidak mendapatkan perlindungan hukum. Nah kira-kira itu bisa terbayang ya ilustrasi itu semakin menguatkan pemahaman kalian ya. Oke. Baik. Nomor 3. Apa? Sekarang saya kira Nomor 3. Mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilaksanakan dalam sebuah negara demokrasi? Jawabannya, untuk menjamin dan melindungi terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi sehingga keadilan bisa tercapai. Kira-kira pertanyaannya perlu dikoreksi nggak? Mengapa penegakan hukum mutlak harus Apakah penegakan hukum itu hanya di negara demokratis? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Emang selain negara demokratis, negara apa yang kalian kenal? Negara hukum. Komunis. Negara hukum. Kita negara hukum ya. Kita negara hukum, negara demokratis. Indonesia. Komunis, Pak. Negara komunis. Ditegakkan hukum? Iya. Iya. Harus ada penegakan hukum. Sepertinya harus ada, Pak. Harus ada. Walaupun di sana juga ada pelanggaran HAM ya di komunis itu. Oleh pemerintah sendiri bahkan. Ya. Begitu? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, jadi gimana? Hukum ya. Nah, kenapa mutlak? Mutlak yang ada di negara demokratis ya. Ya bolehlah begitu ya. Tapi kan bukan hanya negara demokratis ya. Walaupun memang sekarang ini nyaris ya negara-negara di dunia ya di belahan dunia Eropa, Asia, Afrika ya, Amerika ya mah jelas gitu ya negara. Nah, itu mayoritas ya itu negara-negara yang menganut sistem demokrasi ya. Sistem pemilihannya itu pemilu ya. Rakyat terlibat ya.
memberikan suara begitu ya. Nah, menentukan pilihan terhadap sistem kepemimpinan. Nah, itu negara itu. Ada nggak negara yang tidak seperti itu? Yang tidak memilih? Ada ya? Yang tidak melaksanakan pemilu ada? Ada. Ada. Nah, contohnya negara mana? Yang ini sistem monarki bukan sih, Pak? Monarki, Ini, kerajaan. dia yang turun menurun itu ya Pak. Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth itu rajanya melalui pemilihan umum nggak? Enggak turun temurun, Pak. Enggak, keturunan ya. Tapi kenapa mereka mau dipimpin oleh keluarga itu? Udah percaya. Ya. Udah kayak gitu dari sananya. Dari gitu sananya begitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan tidak demokrasi pun kita nggak apa-apa ya? Enggak. Kan kita belum terbiasa, Pak. Kita belum terbiasa ya. Kita terbiasa loh dulu kerajaan. Bahkan Apa ya rasanya Pak dipimpin? bahkan di Nusantara itu yang negara yang lebih tua dari Indonesia itu kerajaan gitu. Ya, Sriwijaya, Majapahit begitu. Itu kan umurnya lebih tua dari Indonesia. Indonesia kan belum nyampe 100 tahun. Kalau Sriwijaya, Majapahit gitu ya, kerajaan Islam ya itu kan umurnya melebihi umur Indonesia sekarang. Ya. Betul nggak? Iya, Pak. Kenapa kita ngikut-ngikut demokrasi? Pemimpinnya. Ya? Biar ini Pak, biar ada ini meren bisa ada yang mau dari keluarga lain, kan nggak harus keluarga itu aja gitu. Ya, karena itu dijawabnya dengan jawaban sejarah ya. Ya. Karena ada nasionalisme baru ya. Kapan nasionalisme baru itu muncul? Nasionalisme baru itu muncul di abad 20. Jadi kita itu baru sekali. Kapan sih ramainya ada nama Indonesia? Awal abad 20 ya, masa pergerakan. Nah, dulunya kan kerajaan-kerajaan ya. Nah, perjuangan itu secara fisikly menampilkan tokoh-tokoh kan di setiap daerah. Ada di Ponorogo di Jawa ya. Ada Hayam Muruk mah Majapahit ya. Ayam jantan dari timur ya, Hasanuddin di Makassar begitu ya. Nah, ada Aceh begitu ya, Teku Umar ya, Cut Nyadin dan sebagainya. Di berbagai daerah itu perlawanan secara fisikly ya, yang itu basisnya itu pada kerajaan misalkan ya, atau pada wilayah daerah-daerahnya gitu ya. Nah, tapi yang dimaksud dengan nasionalisme baru itu ya, itu kesepakatan orang-orang di wilayah Indonesia di bagian barat sampai Indonesia bagian timur itu untuk membuat nation state baru ya, negara baru bernama negara Indonesia. Nah, ini yang mesti kita pahami begitu ya. Nah, disinilah nanti berdebat apakah sistem pemerintahannya itu harus bagaimana. Nah, salah satunya kita harus misalkan sistem pemerintah itu berbentuk republik ya, dengan dengan sistem demokrasi. Nah, itu ada kesepakatan. Jadi dijawabnya itu oleh sejarah begitu ya. Nah, kenapa? Karena sejarahnya Indonesia itu harus menghadapi kekuatan yang sama. Siapa kekuatannya? Belanda begitu ya, Jepang. Nah, kekuatan yang sama inilah yang membangun nasionalisme. Di samping ya negara-negara yang pencetus demokrasi itu juga menghegemoni negara-negara di belahan dunia ini untuk mengikuti sistem demokrasi. Kalau di dalam dunia Islam bagaimana? Ada juga kan? Ya, ada sejarahnya, misalkan kekhilafahan begitu ya. Sampai yang terakhir kan Turki Utsmani begitu ya, itu ada begitu ya. Nah, itu yang mesti dipahami begitu ya. Nah, nanti termasuk nanti macam-macam lah ya. Nanti ada relasi antara Islam dengan demokrasi, apakah Islam membolehkan demokrasi begitu ya. Nah, itu
nanti jadi ini, jadi pemikiran ya, ya orang yang mau gitu ya, cendekiawan Islam ya, intelijensia Muslim begitu ya, pemikir oh ya kita ini harus ngikut. Nah, demokrasi ini juga diperkuat dengan kemenangan orang-orang barat orang-orang yang berpaham liberal ya, atas keruntuhan komunis ya, Uni Soviet. Jadi kan pasca Perang Dunia Kedua itu Uni Soviet runtuh ya, negaranya pecah-pecah, jadi Yugoslavia, jadi Slovakia ya, Rusia yang paling besarnya begitu ya. Nah itu pecah, nah sehingga negara-negara itu pengaruhnya itu dibuat banyaknya itu demokrasi ya, menggunakan sistem demokrasi begitu ya. Nah ini sekarang karena hegemoninya itu hegemoni Barat sekarang itu. Dari mana sih demokrasi itu? Barat istilahnya ya. Demos Kratos itu dari Yunani ya. Ininya. Siapa yang negara yang cukup tua ini? Ya Prancis, Amerika Serikat begitu ya. Apalagi kan Abraham Lincoln itu presiden Amerika Serikat sampai mendefinisikan ya dari oleh untuk rakyat begitu ya, demokrasi. Nah, ini yang nah cuman nuansa ya demokrasi di setiap daerah itu berbeda-beda ya, di negara Indonesia, di Amerika itu beda-beda karena apa? Karena karakter masyarakat yang berbeda. Nah, kajian ini dalam sebetulnya ya untuk kita pahami begitu ya. Kalau tadi kan kalian gampang-gampang kan kalau soal-soal itu ya dijawab ya. Enak betul kan? Kenapa ini mutlak demokrasi? Ya, karena gitu ya, gitu gampang lah gitu ya. Yang begitu. Tapi bagaimana apa yang menjadi teori itu ya dibenturkan dengan realita. Benar tidak misalkan dengan demokrasi ya, misalkan kepentingan Islam itu masuk gitu ya. Penegakan misalkan syariat juga ini. Buktinya oh ya betul, misalkan ada kemenangan di Turki misalkan ya, Erdogan ya sebagai pemimpin AKP ya, partai yang memperjuangkan misalkan kepentingan Islam ya. Sampai kemarin yang baru itu pembukaan perubahan lagi ya museum Hagia Sophia ya di Turki Utsmani ya. Nah itu membuat geger dunia begitu ya. Nah ternyata misalkan demokrasi dianggap Islam bisa kompatibel dengan konsep demokrasi begitu. Walaupun memang di Mesir ada juga misalkan demokrasi itu kalau di Mesir ya pemimpin Ikhwanul Muslimin misalkan pernah ada yang mendengar ini Mursi, Ustadz Mursi. Jadi presiden Mesir yang dikudeta yang kemarin baru meninggal di penjara dulu pada 2012. 2012 tuh beliau menang ya. Kalau tidak salah sekitar 2013-an dia ditangkap ya, dikudeta lagi oleh militer Mesir. Tahu? Ada yang tahu nggak? Enggak, Pak. Belum ke sana ya beritanya, itu berita dunia Islam ya. Nah, kalau itu ya kaum Islamis masuk menang di Mesir ya. Nah, tapi dikudeta ya dengan tangan Israel ya. Jadi Israel tidak mau kalangan Islamis yang menguasai Mesir begitu ya. Mursi dari Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu yang organisasi yang dibuat oleh Imam Hasan Al-Banna. Imam Hasan Al-Banna itu yang kalian suka baca setiap pagi dan petang. Al-Masurat. Nah, itu Imam Hasan Al-Banna itu adalah pemimpin dunia Islam yang paling berpengaruh di abad 20 ya, 21 ini begitu. Sekarang masih berpengaruh karena pengaruh Ikhwan itu sampai sekitar bahkan lebih ya daripada 80 negara. Di Indonesia itu pengaruh Ikhwan Muslim cukup besar. Termasuk juga yang awal-awal supaya Mesir itu mengakui kemerdekaan Indonesia itu oleh Imam Hasan Al-Banna. Ya. Jadi Mesir bagaimana caranya pemerintah Mesir itu mengakui kemerdekaan Indonesia ya sebagai negara-negara awal ya itu dorongan dari Imam Hasan Al-Banna yang memperhatikan dunia Islam. Nah, tapi luar biasa ya tantangan demokrasinya di sana di Mesir nggak ini ya, nggak bagus gitu ya. Nah, kalau di Indonesia masih inilah
masih memungkinkan walaupun sekarang kondisinya umat Islam didiskreditkan ya oleh tangan-tangan batil justru yang sekarang ini ya. Tapi masih ada ruang untuk berbicara lah setidaknya ya, dan masih ada ruang-ruang untuk pergerakan Islam itu bisa hidup ya di situasi sekarang. Belum serepresif dulu begitu. Baik, sekarang nomor berapa? Nomor 4 ya? Itu mah jadi bahan pikiran aja lah nanti ya. Terbisi terlalu berat. Yang keempat silakan. Aku, Pak. Aulia silakan. Bedakan peran polisi, jaksa, hukum, dan advokat, serta KPK dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Peran polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta penangkapan terhadap pelanggar hukum. Peran jaksa adalah memberikan penuntutan hukum kepada pelanggar peraturan atau tersangka. Peran hakim adalah peran jaksa yang tadi, Pak. Peran hakim adalah memberi keputusan dalam persidangan apakah pelaku pelanggaran hukum dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman atau dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan. Peran advokat atau nama lainnya pengacara adalah memberikan pendampingan atau bantuan hukum kepada pelaku pelanggaran hukum. Peran KPK adalah melakukan penyidikan dan penuntutan dalam kasus pidana korupsi. Ya. Udah, Pak. Itu juga gampang ya. Itu teorinya begitu ya. Nah, sekarang kita lihat oknum-oknum penyimpangannya nih. Kira-kira ada nggak yang isu yang kalian ikuti? Ya, misalkan kepolisian, ada nggak sesuatu yang sebetulnya itu tidak boleh dilakukan oleh polisi? Ada. Yang kemarin Pak, yang ramai pas demo. Ada pas demo. Coba Tiara. Ya. Apa Lalu Tiara? lintas, Pak. Lalu lintas itu bagaimana lalu lintas? Yang misalnya yang melanggar gitu, Pak. Yang melanggar. Tapi dipintain uangnya tuh nggak sewajarnya gitu, Pak. Tidak sewajarnya. Masa ada yang sampai 500.000, Pak? Maksudnya itu tuh nilang yang seenaknya aja gitu, Pak. Tapi nggak tahu sih tapi nggak tahu emang benar apa emang nggak tahu gitu. Tapi kamu dengar atau menjadi korban? Dengar dari cerita temen, Pak. Oh gitu ya. Itu berarti kelihatan ini wajah orang kaya ya. Jadi dipajak 500.000. Iya, nah gitu Pak mandangnya tuh dari ya kalau mobil, mahal ya, kalau merasa mahal ya sidang aja ya. Cuman memang ribet ya. Iya, Sidang ke pengadilan ya. Paling bayarnya 150 misalkan ya, mobil misalkan gitu ya. Nah, cuman ya waktunya harus disediakan begitu ya. Nah, karena mungkin karena borju ya. Dia dianggapnya kayak ini ya udahlah 500 gitu ya. Apalagi muka-muka anak SMA yang nyetir gitu ya, nggak punya SIM. Nah, kita ya masih memberikan ruang ya untuk masakan polisi juga disogok gitu ya. Ya itu mentalnya juga nggak bagus gitu ya. Mentalnya hampir semuanya begitu ya. Mental polisi, mental pengendara, jadi betul-betul sistemik ya. Jadi semua orang jadi terbiasa dengan kebodohan seperti itu. Ya. Atau ada istilahnya itu ya di dunia kepolisian itu, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Gitu kan? Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Di negara-negara maju itu yang namanya SIM itu bayar setiap tahun dan setiap 5 tahun nggak? Yang namanya STNK? Iya. Kalau di negara-negara lain? Nggak tahu. Kurang tahu, Pak. Nggak tahu ya. Yang Susah, Pak, kalau di luar negeri. Iya, susah kan itu kan, mahal kan? Iya, Tapi membuat misalkan SIM SNK, mahal. SIM itu seumur hidup. Karena Ya. perjuangan berat-beratnya juga susah, Pak. Iya, ya tapi kan luar biasa ya kalau seumur hidup. Kalau misalkan dibuat apa istilahnya bayar 5 tahun, biar 4 tahun itu supaya apa? Supaya banyak
banyak yang melanggar. Banyak yang Oh, iya melanggar. banget. Ya, benar nggak? Kenapa bisa diberikan ruang banyak melanggar? Karena manusia itu potensinya salah. Ya, potensi manusia itu selain benar ya, potensinya itu adalah salah. Karena potensinya salah, ya salah tuh misalkan gini ya, manusia itu terlambat bayar kan? Jadi ditilang di jalan kan? Pertama dia harus bayar tilang dulu kan? Di jalan ya, atau di sidang begitu ya. Nah, setelah itu dia tetap harus bayar kan? Untuk memperpanjang STNK 1 tahun dan 5 tahun. Kan begitu. Nah, kalau makanya gitu. Nah, ada yang di sini sudah pernah bikin SIM? Belum, Pak. Tahu Pak, ada yang buat Belum, SIM Pak. Ada yang nembak pernah gitu, buat Pak. SIM ini nggak, motor nggak? KTP-nya belum jadi, Pak. KTP-nya. Oh ya. Nah, itu KTP aja bikin SIM juga dibuat sulit. Rangkaiannya banyak sekali. Ya. prakteknya. Tes. Itu Ya. sampai ada berapa ya? 7 tahapan tuh berapa gitu ya? Tes. Oh, tapi Bahkan bisa yang nembak tahu Pak. iya itu mentalnya yang buruk itu. Jadi ya kalau nembak mah selesai. Ditawarin Pak. Ditawarin nembak aja Pak, katanya gitu biar Ya gampang. ya pasti karena itulah Biar mental yang enggak bagus. Salah, Kalau mental negara miskin kayak gitu. Negara miskin itu suka ngambil yang receh-receh. Jadi polisinya tuh senang gitu ya, senang ngambil yang receh-receh itu gitu ya. Nah, jadi gimana caranya masyarakat melanggar ya? Bagaimana caranya susah bikin SIM itu ya, sampai ada yang bolak-balik itu bikin SIM itu 10 kali gitu ya, baru lulus gitu ya, setelah ngikuti ujian tulis ya, ujian bahkan ada dulu Bapak pernah nyoba itu yang apa motor itu sebelum dites motor ke ini ya, ke jalan ya, itu kayak elektrik dulu ya. Jadi di layar komputer begitu, pakai motor bodoh-bodohan gitu, motor listrik. Iya, Pak. Gitu ya. Dan itu sensitif, beda dengan kenyataannya naik motor beneran begitu ya. Pokoknya itu jadi kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Itu yang mental yang enggak bagus ya. Harusnya kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit gitu. Ya. Seharusnya kita menyentuh agenda-agenda yang lain sebetulnya gitu ya. Polisi itu kan tadi misalkan tugasnya apa? Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, kan justru yang banyak PR itu kan wilayah-wilayah kriminalitas kan, wilayah-wilayah yang luar biasa kan, yang masih kejar-kejar itu juga faktor-faktornya banyak ya, karena faktor ekonomi ya, karena ya mentalnya seperti itu di dalam realitanya begitu ya. Nah ini juga jadinya masyarakat kita itu jadi sebetulnya jadinya banyak memunculkan ruang-ruang masalah ya karena pembentukan sistem yang tidak bagus begitu. Nah, ini bisa dipahami ya. Kalau sistemnya buruk ya, maka banyak masalah yang timbul begitu. Kalau kayak misalkan sistem ya yang membuat orang kaya semakin kaya ya, orang miskin semakin miskin ya, itu pasti tinggi kriminalitas tinggi begitu ya, permasalahannya banyak orang yang meninggal, banyak yang mati, banyak yang tidak sekolah, banyak yang nganggur dan sebagainya. Itu karena memang sistemnya nggak dibuat. Nah, itu yang tidak bagus ya. Bagaimana cara merubahnya? Ya cara merubahnya itu harus kita masuk ya pada wilayah-wilayah kebijakan. Ya. Kita harus masuk menjadi orang-orang yang pemangku kebijakan, kita orang yang berpengaruh, atau setidaknya kita orang yang banyak uang, yang bisa memberikan infak ya, kontribusi itu buat kebaikan-kebaikan. Dan revolusi mental itu ya, itu luar biasa sekali, sangat ini sekali ya, sangat susah ya, tapi harus bisa begitu. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Ada yang tidak sepakat? Sepakat, Pak. Karena belum ini Pak, belum sampai sana pikirannya Pak, masih mengawang-awang Pak. Ngawang-ngawang. Ya. Sebetulnya nanti akan ini sih akan ke ya terutama
posisi, apalagi posisi kalian sudah tidak diberi uang ya. Nah, tidak diberi uang itu berarti kan artinya kalian mencari uang sendiri ya. Nah, posisi itulah nanti kehidupan lah itu bisa dipahami begitu ya. Nanti tiba-tiba ini bayar listrik kok ini naik gitu ya. Nah, itu yang nantinya kita mikir sebagai warga negara soal itu. Nah, itu yang ini ya, apalagi udah punya anak dan sebagainya itu, terus tiba-tiba polisi seperti ini begitu ya. Tindakannya seperti ini gitu ya. Kita punya anak polisi kalau anak kita lagi demo polisi mukulin kayak ke pencuri begitu ya. Nah, itu kan jadi gimana ini tugasnya, harusnya kan namanya polisi itu keamanan sebagainya itu dibayar pakai uang rakyat, pakai uang pajak begitu ya. Kan udah dibuat sistem kayak gitu kan. Ya, kan. Jadi lapangan pekerjaan memang luas di polisi ya. Bahkan saking luasnya banyak yang kerjanya itu santai gitu ya. Banyak ngopinya daripada kerjanya gitu, pelayanan publiknya begitu. Lama santai gitu kan, maka itu mental nggak bagus. Baik, kalau kejaksaan isunya apa? Pernah nggak ada ini? Ada yang kejaksaan. Pernah nggak kalian mengikuti isu kejaksaan yang aneh gitu? Di Indonesia tuh gampang loh nyari-nyari yang aneh-aneh itu. Kayaknya ada deh Pak, banyak. Yang berita. Yang kemarin dibakar Pak. Apa Nadia? Yang kemarin apa? Yang kemarin dibakar kantornya. Dibakar apa? Kantor apa yang dibakar? Kantor kejaksaan. Kantor kejaksaan dibakar. Enggak, ini mah yang sifatnya kejaksaan itu sebetulnya tidak boleh berbuat begitu, tapi berbuat begitu. Ini bukan Pak, misalnya hukumannya misalnya 14 tahun, tapi cuma setahun gitu. Gara-gara artis misalnya ditodong. Yang begitu-gitu kan itu mental korup ya, luar biasa sekali itu yang kayak gitu yang memperkeruh ya dunia peradilan kita begitu ya. Atau kemarin yang luar biasa itu kan yang kurang ajar itu ada seorang anak ya yang melaporkan orang tuanya, tahu nggak? Iya. Tahu. Apa yang ngambil kayu bakar ya? Nah, kayu bakar. Nah, hukumannya berat pada orang. Padahal yang diambil tuh ya ini anak-anaknya, karena kan harusnya mah anak yang ngasih gitu ya, makanya gitu. Tapi dipersekentakan dan itu berat. Itu kan keterlaluan. Udah mah biru walidainnya ya, antara relasi anak dan orang tuanya nggak bagus ya. Jauh dari agama begitu ya. Tambah diperkeruh dengan kejaksaan yang aneh begitu ya. Nah, ini yang menuntutnya besar sekali ya tuntutannya. Nah, ini yang luar biasa gitu ya. Tidak ini ya. Memang ada aturannya tapi ruhnya itu tidak ada, ruh kemanusiaannya itu nggak ada begitu ya. Nah, kalau di luar itu kok ada misalkan ya seorang guru itu kejadiannya itu bagus dulu. Jadi guru itu yang jadi hakimnya itu murid. Jadi hakim muridnya begitu ya. Nah, gurunya itu jadi terdakwa. Nah, kasusnya apa? Kasusnya itu gurunya itu memberikan teguran secara fisik gitu ya. Kayak apa Bapak lupa ya, mukul apa gitu ya kepada seorang anak didik begitu ya. Dan itu juga hanya untuk pendidikan aja, enggak berlebihan begitu ya. Tapi orang tuanya tidak diterima, dilaporkan bagiannya. Nah, tapi apa yang menjadi keputusan hakim? Yang muridnya gurunya itu terdakwa. Dibebaskan dan si hakim itu sampai suntangan kepada gurunya yang waktu dulu gitu ya. Nah, dan dia tahu banget apa yang dilakukan oleh gurunya itu ya untuk membangun karakter yang baik ya kepada semua anak didiknya makanya. Nah, dia sampai di situ tuh di suatu ruangan itu orang-orang terharu gitu ya, jadi berita yang luar biasa seperti itu. Nah, itu kan ya ketika hukum itu ada ruhnya ya, ada sisi-sisi kemanusiaan yang dibangun ya. Ya kalau tidak ada kemanusiaan dibangun ya luar biasa. Koruptor misalkan ya dapat fasilitas penjara yang luar biasa kan, enaknya ya, ada AC, ada kamar itu ya, kamar mandinya, ada showernya ya, ada air panasnya gitu ya. Nah, itu kan luar biasa sekali. Tapi kalau orang yang menengah ke bawah, gimana kondisi penjaranya? Itu kayak
kandang ayam ya dimasukin ya, masuk bersama-sama ya, tidur gitu. Barau gading di situ ya, makanya bareng-bareng. Nah, itu kan luar biasa sekali gitu ya. Kemanusiaannya nggak ada begitu ya. Bahkan mengerikan gitu ya, bagi penjara bagi kaum menengah ke bawah yang tidak memiliki uang apa-apa ya. Walaupun ada yang menikmati ya, yang menikmati teh, saya di luaran saya nggak bisa nyari uang lah, udah minimal di penjara saya dapat makan gitu. Ada juga yang kayak gitu ya. Apalagi yang kuat preman itu ya, tinggal nyuruh-nyuruh orang sekitarnya mencetan gitu ya, pijit-pijit gitu kan. Makan gitu. Baik, berapa soal lagi? 2, Pak. 2. Oke, silakan nomor 5 ya. Iya. Siapa lagi yang belum, siapa nih? Pak, aku mau. Ya kan, Ndri. Nomor 5, mengapa terjadi pelanggaran hukum? Disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Terus ketidakpatuhan tersebut pada akhirnya akan menyebabkan kepentingan setiap orang tidak terlindungi. Ya, karena ketidakpatuhan. Contohnya apa, Ndri? Yang pernah dilihat, yang pernah dibaca. Ketidakpatuhan itu. Misal kayak pakai helm gitu, Pak. Pakai helm. Pakai helm mah bagus, atau pakai helm? Gak pakai helm. Nggak pakai helm. Nerobos lampu merah gitu-gitu, Pak. Menerobos lampu merah ya. Gitu. Terus apa lagi? Nggak ikut apel. Tidak ikut apel. Nggak bayar pajak. Tidak bayar pajak ya. Tidak bayar, nah nggak punya uangnya tuh. Uangnya juga cukup buat makan, masa disuruh bayar pajak? Gimana mau bayar pajak kan? Kalau sebulannya aja penghasilannya di bawah 1 juta. Iya. Ini Gimana? Pak kayak yang Kan ada wajib pajaknya, Pak. Ada wajib pajak, benar ya. ada peraturannya. Tapi yang wajib yang ini ya, yang punya uang pun ya, itu juga tidak bayar pajak juga begitu ya. Atau orang kaya itu mengakali tidak bayar pajak ya. Bisa perusahaan-perusahaan tuh. Ada menyogok untuk tidak bayar pajak karena kenanya lebih mahal begitu ya. Ada yang begitu juga. Itu luar biasa sekali ya. Nah, itu enaknya orang kaya gitu ya. Enak di dunia maksudnya ya. Itu dia di akhiratnya habis ya, di akhiratnya habis ya. Karena gemar menyogok ya bahkan. Baik, itu ya. Nomor 5. Ini pertanyaannya gampang-gampang nih. Nomor 6. 100% bisa jawab ini ya. Nomor 6 mana? Siapa? Aku, Pak. Silakan, Tasya. Saya, Pak. Ya, oke. Nomor 6. Deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Lingkungan keluarga, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, orang tua tidak memberi nafkah kepada anaknya, suami yang meninggalkan istrinya yang sah, dan lain-lain. Lingkungan sekolah, membolos, tawuran, berkelahi, melanggar aturan sekolah, dan lain-lain. Lingkungan masyarakat, mencoret-coret tembok, berjudi, berkelahi, pembunuhan, dan lain-lain. Udah, Pak. Ya, luar biasa ya. Judi merugikan nggak? Merugikan. Iya, Pak. Merugikan menguntungkan sih, Pak. Menguntungkan. Untung di dunia Menguntungkan aja, bagi yang Pak. menang. Untung dia yang menang, rugi dia yang kalah gitu, Pak. Enggak, yang dia berhubungan dengan aturan gimana itu judi. Tadi singgung teman kalian. Kalau yang tadi mah benar ya, yang aturan sekolah, bolos sekolah, berarti dengan aturan sekolah kan Bapak mikirnya begitu ya. Coba ini yang judi ini gimana caranya judi? Kasihan keluarganya sih, Pak. Ya itu, tapi kan tidak ada hubungannya dengan aturan. Kalau mainnya bersih mah aman, Pak.
mainnya bersih ya. Mainnya bersih itu gimana? Ya, seperti itu. Uang haram. Ya, kalau judi nggak ada yang bersih, sebetulnya kotor semuanya. Gitu. Cuma ini masalahnya judi itu merugikan mananya gitu. Merugikan yang kalah, Pak, judi mah. Merugikan yang kalah. Masyarakat, Pak. Masyarakat kena itu ini menarik nih. Kenapa masyarakat dirugikan? Masyarakat kan nggak ikut judi. Nih, ini wilayah logika. Yang kalahnya kan masyarakat, Pak. Hah? Yang kalahnya kan nggak masyarakat sih, maksudnya yang main judinya kan termasuk masyarakat. Masyarakat. Iya, tapi yang bersangkutan kan, ya artinya kan lingkupnya itu kan subjek yang terlibat saja kan begitu? Ada nggak loginya buat masyarakat yang tidak ikut berjudi, yang judi? Tempatnya. Enggak, Pak. Enggak. Ini mulai berbeda pendapat nih ya. Ada yang enggak nih. Yang ada gimana? Yang ada siapa yang sepakat dulu? Yang ada siapa aja dulu? Apa pertanyaannya, Pak? Yang ada ruginya. Yang ada ruginya buat masyarakat yang judi. Ini menurut aku ya, Pak. Nah, menurut aku masih kayak gini kan si misalnya yang judinya tuh si cowoknya gitu. Kalau cewek kan jarang gitu ya merenang judi gitu ngapain? Ya, jarang. Nggak tahu. Jarang lah tapi ada. Jarang tapi ada. Misalnya si yang judi teh kepala keluarga. Terus nah kan otomatis gitu ya ke istri teh kalau yang judi-judi kayak gitu mah suka gak ngasih uang. Nah si anak ininya teh mau makan dari mana terus misalnya pinjam nih ke warung. Nah, udah kayak gitu teh terus kan gak dibayar-bayar ya gara-gara nggak ada pemasukan misalnya ya, Pak. Nah, terus numpuk-numpuk akhirnya kan merugikan ini, Pak. Iya ya, itu ya. Mungkin ya apa? Itu kan udah banyak ya film sinetronnya ya. Iya. Siar, Pak. Ya, itu kan artinya apa? Ada dampak sosial? Jelas ada ya. Anak-anak yang lewat sekolah lihat bapak-bapak ya main judi gitu ya. Itu secara pendidikan gimana? Ikutin. Ajarkan benar kan? Nah, itu yang ngajarin pidosaeun. Nah, itu yang merugikan secara agama ya, meresahkan masyarakat. Perjudian itu kalau ada lapak judi asalnya satu lapak. Jadi ada lapak misalkan awalnya lapak judi bapak-bapak, ada lapak judi remaja, ada lapak judi anak-anak SD, makanya ada yang dikemas ya dengan lotre apa sebagainya. Pokoknya mah gitu. Intinya mah judi itu makanya. Nah, itu yang membuat sesuatu kebatilan, sesuatu yang haram itu merajalela. Nah, itu yang harus dihentikan ya. Merugikan judi. Jadi judi itu ada dampak sosialnya, bukan hanya yang menang dapat uang, yang kalah jadi ini gitu ya. Gitu. Bagus ya Anissa mikirnya tadi istri anaknya begitu ya, jadi dikejar-kejar ya, hutang oleh debt collector sampai disita rumahnya. Wah, dan itu ceritanya bisa sama kayak yang didramatisir ya. Dan memang ada juga faktanya yang seperti itu kan? Ya. Iya, Bang, ada. Yang merugikan seperti itu. Nah, ini yang makan. Dan salah satu yang menguasai keuangan dunia itu adalah orang-orang yang ahli judi ya. Di mana? Online. Lain, betul. Tapi itu bukan ya, yang paling besar tuh di mana salah satunya? Vegas ya misalkan ya. Pernah dengar Vegas? Las Vegas. Las Vegas ya. Nah, itu perjudian misalnya. Biasanya orang judi itu yang jago statistik. Pernah dengar statistik? Busri, Sapit. Ahli perhitungan. Ahli perhitungan ya. Nah, yang kalau guru kalian mah benar gitu ya. Bukan benar gitu ya. Nah, itu mah statistik, ilmu statistik dimakan banyak. Tapi kalau yang pakai yang gak benar mah orang-orang Yahudi gitu ya. Itu orang Yahudi itu kan banyak orang ahli-ahli statistik ya yang menguasai ini keuangan, termasuk para banker ya. Nah, itu warna apa aja tuh? Itu ahli, bagus. Ahli judi ya. Nah. Asal jangan pink, Hah? Asal jangan pink. Asal jangan pink tuh Sapitri itu pakai baju pink, jangan pink. Itu ya. Mohon maaf, Pak.
Mohon maaf. Oke ya, sekolah gampang lah ya, nggak ada yang nih, nggak ada pertanyaan yang susah ya. Kasihan kalian nih anak-anak SMA dikasih uji kompetensinya yang ini ya. Kenapa Bapak nggak kasih yang susah gitu ya? Silakan, ada yang ditanyakan dulu. Ya, usia-usia kalian mah ini usia-usia harus banyak mikir ya, mau jadi mahasiswa soalnya. Mahasiswa jadi yang paling tinggi ya statusnya sebagai siswa, maha ahli siswa ya, maha itu ya, ahlinya para siswa ya, yang mengenyam pendidikan yang paling tinggi yang sedikit orang yang bisa mengenyam sebagai mahasiswa ya. Silakan, ada pertanyaan nggak? Pak, izin bertanya. Ya, silakan Sapitri. Kan misalnya nih, KPK itu kan sebagai penegakan hukum korupsi di Indonesia. Ya. Tapi ada sebagian orang juga yang kan menyalahkan kewenangannya gitu. Jadi misalnya dia itu harusnya menjarain gitu kasus-kasus orang yang korupsi. Terus misalnya dia juga disuap, tapi dia juga mau gini. Apakah dalam misalnya dia menjabat sebagai KPK anggotanya gitu, ada misalnya sumpah-sumpah atau kayak syarat gitu, tapi dia melanggar kan apa sih di buku tadi teh katanya karena ada kebutuhan, jadi udah biasa weh gitu disuap teh. Jadi menurut Bapak kayak gimana? Ya, yang tidak hanya KPK, semua yang banyak ya yang disumpah di depan kitabnya ya, Al-Qur'an itu yang mengkhianati apa yang menjadi ini. Jadi betul-betul sumpah itu tidak dijadikan sesuatu yang sakral ya, yang diyakini ya, nanti di akhirat itu akan jadi pembalasan yang luar biasa begitu. Nah, jadi semua sebetulnya ya dimanapun ya, termasuk di lembaga yang memberantas korupsi ya, KPK, potensi manusia untuk salah itu tetap ada. Makanya yang harus dibuat itu sistem yang check and balance ya, selalu ada yang mengawasi begitu ya. Kan tidak mutlak, tidak boleh ada yang mutlak ya, eksekutif tidak boleh mutlak ya, walaupun kita misalkan presidensial ya, kan presidensial tuh luar biasa kan ya, yang namanya presiden di Indonesia itu kekuatannya luar biasa sekali ya, militer semuanya dipegang oleh presiden itu ya, segala sesuatu itu, bahkan legislasi pembuatan undang-undang juga ada ya, perpu bahkan itu presiden tuh kuat sekali kalau di Indonesia ya, karena sistemnya itu presidensi ya, bukan parlementer gitu ya. Nah, enggak istilahnya sedikit-sedikit izin ke parlemen, enggak ya, berbeda. Indonesia itu sangat kuat presiden. Nah, tapi tetap ada batasan-batasannya ya. Rakyat mengontrol begitu ya, itu ada begitu ya. Nah, nanti misalkan rakyat melalui MPR kan itu bisa menyampaikan aspirasi dan sebagainya, termasuk kayak kemarin kan pressure group ya, aksi-aksi demonstrasi, tetap pengontrolannya luar biasa sekali kalau di ini ya. Kalau di negara-negara kerajaan ya relatif tidak ada demonstrasi gitu ya, apalagi rakyatnya dikasih kesejahteraan yang memadai ya. Buat apa demo lagi kan, masih udah sejahtera masyarakatnya, sekolah semuanya anaknya ditanggung seumur hidup ya, kayak di Brunei nggak mungkin ada demo ya, kayak semua ya, kamu mau sekolah sampai S3 gratis ya kalau di Brunei itu ya. Nah, kan semuanya tinggal menjalani aja begitu ya, enak gitu ya. Nah, tapi kan kalau di Indonesia nih dengan lapar, belajar dengan keadaan lapar, nah itu harus banyak PR. Nah, jadi semuanya baik KPK, bahkan Kementerian Agama begitu ya, itu kan juga pernah jadi kasus ya, atau Kementerian Agama itu termasuk kementerian yang indeks korupsinya tinggi gitu kan. Nah, ini kan ironis, makanya orang yang mempelajari agama, orang yang paham agama gitu ya, korupsinya gede juga gitu kan. Itu kan karena ada ruang ya, ada ruang
ada lingkaran setan di situ gitu ya, yang bisa membujuk ya orang-orang itu untuk terlibat dalam kejahatan. Nah begitu. Nah, dan rayuan-rayuan itu tuh ada begitu ya. Kebatilannya memang cukup kuat ya di Indonesia. Jadi misalkan pernah cerita misalkan ya, ini mantan TNI itu Gatot Nurmantio ya. Dia nanya ke mahasiswa, kira-kira kalau misal kan kalian tahu ya sumber daya alam Indonesia gitu ya, kekayaan Indonesia yang luar biasa kalian tahu ya, dan masa depan itu SDM pangan, mineral dan sebagainya itu salah satunya yang akan diperebutkan itu di wilayah Indonesia begitu ya. Nah kalau misalkan kalian jadi presiden ya, jadi presiden itu presiden di negara lain ya, dan kalian jadi presiden dan kalian itu apa yang akan kalian lakukan ke Indonesia begitu ya, kira-kira begitu. Ketika negara kalian itu sumber daya alamnya habis ya, sedangkan kalian ingin negara kalian hidupnya itu lebih lama lagi begitu ya. Nah maka apa jawaban mahasiswa itu? Mahasiswa jawabnya ya saya akan bayar itu. Kalau saya jadi presiden bukan orang dari Indonesia gitu ya, saya akan bayar itu DPR Indonesia itu ya, untuk membuat undang-undang gitu ya yang menguntungkan kita, ngambil ya sebagai negara ini, negara yang non Indonesia ini untuk mendapatkan kekayaan Indonesia, semuanya akan diambil, akan dibayar semuanya. Nah itu pikiran itu pikiran gitu ya, saking ininya ya, saking terbiasa. Kan kenapa kamu punya pikiran begitu? Kenapa kamu punya pikiran seperti itu? Kata Gatot itu ya. Ya udah ini loh Pak, udah jadi rahasia umum lah gitu ya. Yang namanya mental DPR kita itu ya mental materialis yang gampang disogok. Begitu ya undang-undang sebagai gitu. Jadi kalau misalkan ini kenapa tiba-tiba ini Omnibus Law ya, yang menguntungkan oligarki, yang menguntungkan orang-orang yang ini, ya kita tahu lah gitu ya mentalnya seperti apa. Nah, dia dipilihnya itu dengan cara seperti apa ya, mendapatkan suaranya gitu ya, kepada masyarakat begitu ya, dengan nyogok ya, dengan amplop, dengan CWA itu kan yang mental seperti itu ya pastinya pengennya ya balik modal, ngambil uang ya yang lebih banyak pokoknya gitu ya. Mental rampok itulah yang harus dilawan begitu. Nah ini yang ini ya harus dipahami begitu ya. Ini lebih dari 3 menit, kita cukup gitu aja ya. Mohon maaf Sapitri ya, itu sebagai ini aja sih ya, gambaran lah gitu ya, intinya jadi banyak PR lah gitu ya. Bapak sengaja ini metodenya diskusi kayak gini ya, karena kalian mulai dewasa ya, ini prakondisi ya, mau jadi mahasiswa begitu ya, jadi sudah wilayahnya wilayah berpikir ya. Tadi 6 pertanyaan tadi itu terlalu gampang gitu ya, itu kayak pertanyaan SMP kan. Anak SMP kira-kira bisa nggak jawab pertanyaan itu? Bisa Pak. Bisa ya. Pak, ada semua di buku lagi. Sumbernya ada di buku, tinggal dipindahin begitu ya, gampang dipahami begitu kan. Tapi kan yang tidak mudah itu bagaimana nih peran pelajar ini melihat situasi kondisi gitu ya. Nah, melakukan aksi-aksi ya melalui sosial media misalkan ya, untuk menguatkan. Bahkan kemarin ada yang berani sampai turun ke jalan juga begitu ya. Ada yang stres karena PJJ bosan ya, mendingan perang dengan polisi gitu ya. Ada yang gitu ya, anak STM, saya pusing PJJ gitu ya, di depan komputer gini-gini, saya mendingan gelut yang gini gitu ya. Ya datang ke polisi, ada yang kayak gitu ya. Siswa-siswa. Kalau di DT mah insya Allah ya. Bosan nggak di DT ini yang kayak gini? Bosan Pak. Bosan ya, manusiawi begitu kan. Walaupun keinginan kalian terwujud kan, banyak yang terwujud ya. Iya Pak, kan mau ya kan, setiap hari pegang handphone kan, setiap hari pegang di depan laptop kan, itu keinginan kalian waktu dulu kan. Iya tapi yang laki-laki pengen rambutnya gondrong, itu tuh laki-laki garondrong tuh, itu kan cita-citanya terwujud semua. Bebas, pingin banyak tidak diawasi oleh guru kan, banyak waktu yang tidak diawasi guru kan enak ya, sama musrik kan enak sebetulnya, bebas kan. Tapi terlalu berlebihan Pak jadinya. Berlebihan, jadi ini juga ya.
Tapi tidak kalian di antara kalian tidak bisa bertemu ya. Nah, itu hilang ininya ya. Atmosfer ya, interaksi sosialnya yang nah kita jadi memahami betapa mahalnya kan interaksi sosial itu ya. Iya. Betapa mahalnya hidup normal. Bertemu dengan orang itu kan itu luar biasa ya, mahal sekali. Nah, kan. Baik, itu saja mungkin ya. Untuk pembelajaran hari ini, mohon maaf kalau banyak salah ya. Yang belum selesai silahkan ya diselesaikan ya tugas di LMS-nya. Silahkan dikirim ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ya. Mohon maaf sekali lagi ya kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama.